Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita sampai ke acara puncak di salawat, Sukanegla bersalawat diisi dengan tablik akbar yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Hariri AAMA. Tapi sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin yang saat ini sudah hadir untuk lebih hikmat di dalam mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustaz Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Hariri AAMA. Untuk itu kita akan langsung saja dengarkan tausiah dari Al Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Hariri AAMA dan sebelumnya kita akan dengarkan lantunan sholawat yang akan disampaikan oleh tim Hadrah Mazidah Aswaja. Bismillah, Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ala baitillah ala baitu shawaqnihima wa nabbaitu ala baitillah ala baitu shawaqnihima wa nabbaitu labbaitu syurtu an awwal ya raitu ya raitu labbaitu syurtu an awwal ya raitu ya raitu ala baitu
من أنا من أنا لولاك كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nashkurullaha tabaraka wa ta'ala wa nahmaduhu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa natawassalu bi asma'ihil husna ar-rahmanir rahim maliki yaumil mahsyari wal hisabi wal mizani wa yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala wa nad'uhu 'azza wa jalla ay yahdiyana as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu ta'ala 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatihi wa huwa arhamur rahimin ghairil maghdubi 'alaihim walan nasraniyyin walal yahudiyyin walal majusiyyin walal kafirin walal musyrikin walal mubtadi'in walad dallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sadiqus syafi'ul musyaffa'ul amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna bima yanfa'una amma ba'du. Ya Rasulullah
Muhammad. Oh Muhammad, Muhammad ya ibn Abdillah ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad Ya ibn Abdillah Muhammad Ya ibn Abdillah Muhammad Ya ibn Abdillah Muhammad Ya ibn Tepuk tangan dulu buat panitia, luar biasa. Tepuk tangan buat donatur yang mendukung acara. Tepuk tangan buat tim sholawat Hamzah Hadrah Masjidah. Ajib. Yang kami muliakan para tokoh, para alim, para aparat, para pejabat, Bapak RT, Bapak RW diwakili Bapak Lurah, Ibu Lurah ya, bukan Bapak. Keren. Lurahnya cantik, bikin saya nggak fokus ini. Habis gitu lurus lagi di depan saya. Ya maklum, nah ini ngelindung tulis mah laki guys, jika kucing panggil hitam laut. Dan ibu camat ada? Oh, ibu camat sedang menghadiri Maulid di Antapani Kidul ya, Bu Lurah ya. Ya, dan semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini tak terhingga bapak, ibu, para pemuda, para ya kali bisa lagi asong kan. Pedas ge masih kanan nenek susu. Sogokannya banyak biar lama ini durasi. Kahartos lah Pak Abdi. Masya Allah. Para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, para santri, para pecinta sholawat, para pecinta zikir, para pecinta ta'lim, para penuntut ilmu, para wan ayah, parawan ngaco, cicing nini tongilu ngaco. Waduh, bulurah kumaha ieu. Di Antapani Kulon mah aya nini parawan kene. Eta mah parawan kaleng-kaleng. Tidak original. Muslimin muslimat yang sangat saya banggakan. Kenapa saya memulai dengan redaksi kalimat itu? Ini bukan bahasa sekedar basa-basi coy, tapi ini sebenar-benarnya apresiasi coy. Ini pujian, ini pujian, ini sanjungan. Saya tidak pinjam mata, saya tidak pinjam telinga,
saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ini kota Bandung, ibu kotanya provinsi metropolitan kedua setelah Jakarta. Kota Bandung yang katanya pergaulannya sudah mirip-mirip Jakarta. Kota Bandung yang katanya sudah mulai jauh dari agama. Tidak, saya sekarang ada di kota Bandung. Saya lihat sendiri di Antapani Kulon, di Sukanegla. Betul Sukanegla? Di Sukanegla tetap hidup ruh agama di sini. Keislamannya luar biasa. Aji. Antapani Kulon membuktikannya. Aji. Alhamdulillah. Jangan karena sebagian yang menodai Bandung lalu Bandung disakompet daunkan, coy. Ya jangan bareng deh, ya Yusuf YouTube bareng ini. Yusuf deh. Bandung kota kembang, Bandung yang kita banggakan. Jangan karena beberapa noda lalu Bandung disakompet daunkan, coy. Kalau kita membicarakan perempuan yang enggan menutup aurat di luar Bandung juga banyak. Atau perempuan yang seksi di luar Bandung juga banyak. Woi, perempuan pakai hot pen. Nini tahu hot pen Nini? Entong penasaran Nini. Kebayang Nini pakai hot pen. Garila. Ya bagus pewat. Sini ini kulitnya di jen bedug mau manji. Jen bedug mah ku kulit sapi ditakol na ngebas. Nyen bedug ku kulit ini bas ditakol. Per. Kaden ini jangan ikut-ikutan pakai hot pen. Bisi tegenaheun. Tegenah nu make, tegenah nu lalajo. Hot itu bahasa Inggris, pen itu bahasa Inggris. Pen itu calana ponok, hot itu panas. Jadi calana nu memang dipakai di leob heula. Gara-gara panas lempangna gutak kita. Itu hot pen itu. Iya, di Bandung ada perempuan seksi. Ya Allah. Saya dulu suka banget memotoran, sekarang jarang karena resiko. Lagi naik motor saya suka metik biar nggak repot pindah-pindah gigi. Matak di Bandung mah loba aki-aki metik kewehuntuan. Saya pakai motor metik, duduknya ajeng. Saya jadi nggak khusus naik motor. Di depan saya ada yang pakai motor sport, ya macam Ninja, macam CBR begitulah. Motor sport itu kan kalau motor sport itu yang diboncengi itu nyungcung. Yang bawa motornya dongko, perutnya nempel sama tangki. Itu bawa kabogohnya. Kabogohnya duduknya kalau ajeng pasti katebak angin ngalegedai sieun tingalun. Otomatis dia ngadaplok kasih hap-hap. Hari jalan aspal bekas ngerem truk rada renyul euner. Itu pakai baju yang seksi, serba ngetat, celana kabatok, baju kadudut, akhirnya eta beungbelah ceng-celengan. Saya malu lihatnya, tong ngomongkeun beuki lain pada dibahas. Saya malu lihatnya, nepi ka katingali bangbelah. Saya lihat doraka, tidak dilihat. Sieun neungar, lain lebah. Lebar bener. Kasar. Teu ditingali sieun neungar urang. Akhirnya saya menepi dulu di warung, tidak hendak beli apapun, mendadak jajan karena malu menepi di warung gak belanja. Oke, di Bandung banyaklah macam karar itu. Katanya di Bandung juga ada kejahatan. Saya dengar berita katanya di Bandung ada copet, ada maling, ada begal. Ya sudahlah, saudara-saudara, kita buktikan kepada dunia kesolehan, ketakwaan kita itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Berharap biar Bandung jadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bandung akan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya insyaallah. Amin. Mulai dari Antapani Kulon, kita tidak berteori dan jual bahasa, kita buktikan. Setuju tidak? Setuju tidak?
Katanya Bandung ini tempat bersemayamnya cewek-cewek cantik yang jadi incaran penduduk ibu kota. Maaf, kalau ini berbicara tentang hal yang bersifat tendensius dan negatif, kita buktikan yang mereka cari tidak salah. Datang ke Bandung bukan cari perempuan gatal. Datang ke Bandung kalian akan bertemu dengan perempuan-perempuan solehah. Amin ya rabbal. Ah gitu. Cek tong ruas eta nu hiber lain lalur lain. Bisin ko anjir lalur badak. Kalem cek lain. Kamu engang malain. Moal nyeureud cek datang ke Bintaeun nyeureud ini. Eueuh seureuden. Saudara-saudara, jelas kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat." Allah janji kalau penduduk Antapani Kulon, Sukanegla, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, satu, amanu beriman kepada Allah, dua, wattaqau dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, Allah janji akan bukakan barokah. Pintu barokahnya Allah buka. Pintu barokah dari mana? Minas wal ardi, dan dari bumi. Sehingga barokah dari langit Allah gelontorkan buat kita. Barokah dari bumi Allah berikan untuk kita. Kalau hidup sudah barokah, insya Allah hidup nyaman, hidup tentram, hidup tumaknina, hidup enak. Bawaannya bunga, bawaannya gembira, bawaannya buka hati, bawaannya itu suka hati, bawaannya itu suka negla, bawaannya itu bangsa calenghar we. Untuk mana rumet we siga ayeuna. Katingali ye. Beungeut susah. Tapi barokah muludan insya Allah jadi jalmi bunga. Anu amin sing naik haji. Anu amin sing umroh berkali-kali. Anu amin usahana kebona sawahna warungna dagangna sing gede bati gede untung. Anu amin yang sakit semoga segera sembuh, yang sehat semoga selamanya sehat. Yang amin kalau kebetulan dia sudah karahaan lila teuing jomblo semoga dapat jodoh. Yang aminnya paling lama, paling panjang, paling kuat, paling keras, paling lama, mudah-mudahan hutangnya lunas. Aduh ya Allah, warga Ibu Santi gerede hutang. Ibu Sinta, maaf terlalu cantik jadi lupa saya. Saya ingat cantiknya lupa sama namanya. Ibu Sinta maksud saya. Ini warganya Ibu Sinta, masya Allah. Eta anu aminah tarik berarti gede tenagana. Seperumasaan ayo dendai. Ini saya jadi curiga, jangan-jangan tiung yang dipakai juga 3 kali deui mayang. Hah? Oh lunas? Oh syukur atuh. Ayo cenah gitu, 3 kali mayang ibu-ibu deh. Oh 5 kali deui. Lebih parah. Masuk dia ya. Wah ada 2 pandangan 10 kali deui. Padak mending jempling aja. Bioslah tiung manganyuk oke aja, no penting makutang melunas. Dan di Bandung mah seueur susu beruang gitu. Tahu susu beruang? Ya nyimpen artos dina kutang. Kalakuan ini gitu. Mun incu neneng hayang jajan, mayang jajan. Mak ieu pamulangan anak. Kenangan itu pengalaman saya. Saya disayangi banget sama nenek saya, masya Allah, tabarakallah. Kangen sama nenek. Mudah-mudahan nini kita semua di surga. Hirup keneh kang, sing panjang yuswa. Daya nu hirup keneh. Saudara-saudara muslimin muslimat, kalau sudah beriman, kalau sudah bertakwa, Allah yang janji. Tar dulu, yang janji bukan manusia, coy. Kalau yang janji manusia, manusia itu lemah. Kadang-kadang manusia tidak bisa menepati janjinya bukan karena bohong, bukan karena dusta, bukan karena janji palsu, bukan karena hendak mengingkari, bukan juga karena ada niat buruk untuk membohong, tapi
tapi beraya memang lemah. Contoh seperti janji mau datang, kalau tahu-tahu sakit perut ngomong naon hayo. Ini kan manusia itu tempatnya kelemahan, tempatnya ketidakberdayaan. Ari Allah maha sempurna tanpa kekurangan. Kalau yang janji sudah Allah yang janjinya. La yukhliful mi'ad gerak. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Janji Allah buat Sukanegla, janji Allah buat Antapanikulan, Allah akan golontorkan tah barokah di langit jeung ti bumi. Ya Rabbal. Barokah itu baraya. Duka bulan, duka pasagi, duka panjang, duka lonyong, duka pepel, duka gepeng. Barokah itu gimana orangnya, coy? Barokah itu bagaimana orangnya? Halo? Ibu, kalau masukin air ke dalam botol, maka air akan berbentuk botol. Leres? Kalau ibu masukkan air ke dalam teko, maka air berbentuk teko. Kalau ibu masukkan air ke dalam balon, maka akan berbentuk balon. Kalau ibu kurang bisa ngebayangkan, air botol plastik, masukin air, masukin freezer biar beku. Botol karet, balon karet, tiup, kasih air, talian, masukin freezer biar beku. Habis sudah beku tah, keretah botol natah, caina bentuk nasiga botol, betul? Keretah ku peso, balonna caina bulan siga balon, betul tidak? Kalau botolnya belenong, hasilnya belenong. Kalau botolnya gepeng, hasilnya gepeng. Air itu mengikuti di mana dia tinggal. Air mengikuti di mana dia diam. Barokah itu begitu. Kebutuhan saya dan kebutuhan ibu, kebutuhan bapak tidak sama. Masalah saya dan masalah ibu, masalah bapak tidak sama. Apa yang saya hadapi dan kalian hadapi tidak sama. Boleh jadi kalau saya sanggup menghadapi masalah saya, masalah itu kalau diberikan kepada anda belum tentu sanggup menghadapinya. Sebagaimana anda sanggup menghadapi masalah anda diberikan kepada saya belum tentu sanggup menghadapinya. Karena setiap orang dengan porsi dan kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak zalim, Allah tidak akan menganiaya hambanya dengan membebankan sebuah urusan atau permasalahan yang tidak tertanggulangi. Moal maparinkeun kabingung anu teu katandean, ini tentu saja. Saya tadi curiga panitia, waduh ada hujan ini, kira-kira ada jamaah atau tidak. Saya sempat was-was, tapi ternyata Allah memberi kabar baik. Saya datang ke sini, jamaah Hempak Merbayaksa Antapanikulan Sukanegla luar biasa. Jadi kalau cuaca cerah jamaah banyak, biasa. Lazim. Kayak tadi saya lihat berita cuplikan dari acaranya Najwa Shihab atau Mata Najwa. Saya kaget, ada anak lulusan SMK bisa mendesain sebuah naon teh disebut nanti pokoknya mah para dan mesin jet we. Dia bisa mengalahkan seorang doktor dari Swedia dan bisa mengalahkan lulusan Oxford University, padahal dia seorang anak ABG lulusan SMK. Saya bilang ini baru istimewa. Seandainya yang juara satunya adalah doktor dari Swedia, biasa doktor coy. Yang menang lulusan Swedia, biasa. Lulusan Oxford University, lazim biasa. Yang menang lulusan SMK luar biasa. Tah siga kitu. Siga kitu. Cuaca cerah jamaah banyak, biasa. Ini hujan, ini becek, ini angin, tapi jamaah tetap semangat. Kalian tetap bersedia memenuhi setiap sudut kosong di tempat ini. Ini baru kalian luar biasa. Oh, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat nini kita. Salawat Nabi Muhammad. Saya kasih kado salawat. Mau salawat? Sok salawat naon deui. Sok salawat naon deui. Saya mau baca salawat sahabat Nabi biar jadi semangat, karena saya udah lihat sendiri kalian begitu hebat. Salawat sahabat Nabi itu orang-orang besar semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tepuk tangan buat tim salawat Hamzah Hadrah Mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatu
Ajib. Masya Urus ya. Setengah 11 waktu habis. Dah susunan acara udah disusun rapi. Dari mulai dibuka ngaji Quran, sambut sholawat itu udah semua udah rapi. Mau balik jam sekian, doa jam sekian dan seterusnya. Ini sudah setengah 11. Padahal jadwal ceramah saya dari jam 21.00 sampai jam 22.15. Sedangkan ini jam 22.20. Jadi gini, berhubung waktu sudah habis, ini teh saya harus berangkat ke Situ Gunting. Ada maulid lagi di Situ Gunting di Babakan Ciparai. Jadi berhubung waktu habis, saya mau tanya, stop atau tambihan? Stop atanapnya atau sana atanapi tambihan? Kulang? Kirang bentes. Manawi kadangu panitia kumaha cenah? Gitu manawi bulurahnya ulah diantep panitia mikir sorangan. Margi ada tuntutan rakyat. Kumaha cek rakyat teh? Ayahna panitia mikir ramihan. Tepuk tangan buat panitia luar biasa. Tabarakallah. Baraya. Ada yang nanya juga. Kakuh. Nanyanya katanya Adi Muludan teh ngapain? Gitu. Saya jawab aja, itu orang sok anegla we contohnya Muludan. Itu bersyukur kepada Allah. Udah we, itu udah sederhana. Kenapa bersyukur? Bu, Pak, kalau kita calon neraka, tahu-tahu jadi calon surga, bagus? Pertanyaannya, kok bisa kita yang calon neraka berubah jadi calon surga? Ada alasannya, ada sebabnya, yakni dakwahnya dan syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-jannatu haqqun, adanya surga itu jelas, benar adanya surga ada. Wan naru haqqun, neraka jelas, benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana alaihi minal amal. Bahwa manusia masuk surga atau masuk neraka yang diperhitungkan adalah amal-amalnya masa hidupnya. Bagaimana seseorang bisa beramal soleh, bagaimana seseorang bisa taat ibadah kepada Allah, dia tidak tahu Allah, dia tidak kenal Allah, boleh jadi namanya saja tak tahu. Tapi Allah tidak biarkan kita terperangkap dalam kebodohan, coy. Allah tidak biarkan kita terjebak dalam kejahiliahan, coy. Makanya Allah utus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi. Nabi ngapain diutus ke kita? Memperkenalkan Allah. Nabi memperkenalkan ajaran agama. Nabi memperkenalkan ini syahadat, ini salat, ini zakat, ini puasa, ini haji, ini umrah, ini sedekah, ini berbagai macam ibadah-ibadah. Ini hukum, ini wajib, ini haram, ini sunat, ini makruh, ini mubah. Ini ajaran agama yang awalnya dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bikin kalimat simpul sederhana yang cukup ekstrim, sederhana tapi ekstrim. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, orang suka neglah masuk neraka semua. Na'udzubillahi min. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka orang antapani neraka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, semua manusia di Indonesia itu jadi kayu bakar neraka semua. Tapi Allah tidak biarkan kita untuk celaka. Allah utus nabinya nunjukin jalan selamat, tuturkan. Syarat masuk surga adalah cinta kepada Allah, tapi cinta kepada Allah itu ditolak kalau tidak ngikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ngaku cinta Allah, ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau mengikuti Rasulullah kita bakal dapat apa? Satu, yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, kau akan dapat cinta Allah. Yang kedua, dosamu habis. Ini dua keuntungan yang tak terhingga. Ibarat orang dagang, Kang, modalnya kecil, hasilnya banyak. Ini namanya untung, betul tidak? Modalnya kecil, hasilnya banyak. Ini namanya untung. Kita berusaha ngikutin Nabi, cara kita ngikutin Nabi, cara kita kurang berkualitas, coy.
Salat kita kurang berkualitas. Urang mah salat oge ngadaguan iklan heula kakara wudu. Aya nu kitu aya. Mun ditanya ku bapana Neng, teu salat teu acan? Teu acan Bapak. Nah, acan salat teu acan iklan. Naon hubunganana? Ketika der iklan beretak ka zaman wudu, rusuh wudu na ge sieun kaburu der deui sinetron. Beres wudu lain kamu sholat kalakang ngadudut sajadah diamparkeun hareupeun TV. Luar biasa, ajib insyaallah. Ieu TV belah dieu ieu sajadah diamparkeun, salat teh ku juru panon rek. Sholli rek. Allah rek. Baca Fatihah setiap satu ayat rek. Anaknya yang masih kecil ngambil remote. Menunduk neangan hei tayo. Itu ibunya was-was. Ada bapaknya pulang ke rumah, kata bapaknya, "Nih, papa pulang bawa es krim." Itu anak seneng ngadenge bapana bade nyanak es krim. Remote disimpan, eta budak nyamperkeun bapana, si ibu tenang, TV terjadi dipindahkeun cenah. Itu lagi sholat bisa kayak begitu. Aya nu kitu aya. Lagi bahagia, sholat tak berkualitas. Lagi tak ada masalah, sholat tak berkualitas. Apalagi sedang mumet, sedang sedih, sedang gundah, sedang gelisah, sedang banyak masalah, dek siga kumaha eta nilai sholat. Mun teu aut-autan deui. Hutang mah gunung teu genah. Allahu Akbar, aduh aing ditagih deui ke sare. Allahu Akbar, aing era can majar bae. Sami Allahu liman hamidah aya jalan teu nyakeun ngalunasan. Menang 4 rakaat eusina teh mikiran hutang jeung menagi. Engke teh salat deui Allahu Akbar. Tapi urang teh boga jatah warisan seudi. Sanajan ngan opat tumak di kota mah mahal. Allahu Akbar sugan aya nu meuli. Sami Allahu liman hamidah iklankeun itu di Facebook. Sepanjang sholat menjadi tidak berkualitas, memikirkan siapa yang bersedia beli tanah warisan opat tumak. Nanti sholat lagi Allahu Akbar, alhamdulillah tadi aya nu ngadm nawar tanah. Allahu Akbar, cek urang teh hayang 100 juta. Sami Allahu liman hamidah, der kalau kana wadah 80 juta sih gitu. Allahu Akbar, suka jalan tengah 80 bikeun gitu euy. Sampai beres sholat akhirnya dia sanggup mengeluarkan 90 juta. Uang baru diterima DP-nya. Usum sholat Allahu Akbar, aduh karek terima DP 10 juta. Menghilang hutang 50 juta, sesana 40 juta deui isuk teu nagih deui. Tuluy we kitu. Nepi ka akhirna baraya geus lunas katarima duit 80 juta, dibayarkeun 50 juta, sesana 40 juta. Geus senang, masalah sudah hilang, masalah sudah terbayarkan, hutang sudah dilunaskan. Tanah geus jelas anu kejual teh dipake ngalunasanana ngan aya sesa 40 juta. Itu berarti masalah beres, duit punya, bahagia dong. Angger kaganggu salat Allahu Akbar, sesa duit 40 juta. Allahu Akbar, sigana DP motor 4 juta setengah. Sami Allah liman hamidah, suang euy suang. Allahu Akbar, nyari duit mesin cuci cangkel ngaku serep bae. Beres sholat 37 juta setengah, nutup salam assalamualaikum warahmatullah, sesa duit 2 juta setengah. Cukup sekali sholat ngabeakeun duit 37 juta setengah. Ini sholat macam apa ini? Ini kita mau ngandelin sholat macam begini? Astagfirullahaladzim. Komo pas sholat HP tadi barengan tadi silent keur jumahan we amak aing. Oh. Asli amak kan sholat Jumat itu gimana ya, sakral gitu ya, lagi asyik gitu, lagi khusyuk gitu, kita lagi dengerin imam baca Quran, indah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Oke, bantos ini panitia, kursi besarnya dipindahin aja. Dan saya minta kepada Kang Yadi untuk hadir ke atas pentas. Saya juga minta kepada Ibu Sinta
untuk hadir ke atas pentas. Dan Bapak Aik di hadiran tinggi. Oke, di hadiran ke atas pentas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Anak-anak cantik, anak-anak ganteng di depan. Yang kecil di tengah. Lu kecil jangan jauh-jauh. Di sini nih. Yang kecil. Kayak nggak kelihatan. Ayo di sini ibu. Aduh, baik. Ngaranin gelis, Aduh. Bagus ya. Sini, di sini. Sini, di sini. Sini. Di kiri saya, kiri saya. Tolong halangan yang musuh-musuh. Sini, sini. Oke. Udah ya? Udah. Neng ada yang ke depan berbaris. Neng. Nah gitu. Jangan yang paling tinggi, ngalangin. Nih, yang kecil ke depan. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dan Allah mengutus pula kekasihnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai wujud kasih dan sayang. Salah satu, udah ibu, jangan ikut bersuara. Nggak apa-apalah sob. Dan mau tahu mau salamin. Dengerin dulu aja ya, jangan teriak-teriak lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Allah mengutus pula kekasihnya kepada semesta sebagai bentuk kasih dan sayang kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Namun ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang memuliakan mereka, menyayangi mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kemuliaan untuk mereka. Dan mereka yang dimaksud adalah anak-anak yatim, anak-anak yang merupakan tunas bangsa, dan negeri ini pula menaruh harapan kepada anak-anak kecil ini, anak-anak manis ini. Banyak di antara kita anak yatim, sebagaimana banyak pula di antara kita anak-anak du'afa. Mereka juga berhak mendapatkan kasih dan sayang. Walaupun kaya raya, yatim tetap yatim. Walaupun kaya raya. Mungkin ada anak yang kaya, warisannya banyak, tapi dia tetap yatim. Tetap sosok ayah tidak tergantikan oleh harta. Sosok ibu juga tidak tergantikan oleh harta. Dan selamanya manusia tidak akan berpisah. Dua jari yang saling berdampingan. Dan Rasulullah SAW menjanjikan kasih sayang kepada siapapun yang menyayangi anak yatim. Coba bertanya kepada dirimu, saudaraku, saudariku, bila engkau adalah anak yatim, masih kecil, tak berdaya, dan tak punya apa-apa, bahkan tak punya siapa-siapa, masihkah kau sanggup menjalani hidup ini tanpa syukur kepada Allah? Masih bisakah kau hidup? Masih bisakah kau menjalani hidup di muka bumi tanpa sedikit peduli kepada mereka yang menanti kasih sayang? Ya Allah, malam ini kami menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit kami belajar mengamalkan ajaran kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Telah diamanatkan anak yatim kepada kami. Tidak semua sepuh naik ke atas panggung ini, hanya beberapa sebagai perwakilan. Tapi perwakilan inilah yang mewakili seluruh elemen masyarakat untuk menyayangi anak yatim di sekitar kita. Tanpa Rasulullah, maka semua tercampakkan dan tak berdaya. Terima kasih wahai Rasulullah, kau ajarkan kepada kami bagaimana cara beribadah kepada Allah. Man ana
من أنا لولاكم كيف malam ini dengan sangat saya minta kesediaan Ibu Lurah saya ketua panitia Kakang Yani Ajib untuk memberikan amplop ini sebelah sana. Tepuk tangan buat Ibu Lurah. Lebih semangat lagi tepuk tangan buat panitia kita yang luar biasa. Ya Allah, saksikan kami bersama anak-anak yatim malam ini di sini. Kami bukan siapa-siapa, kami hanya berusaha dan mencoba sedikit demi sedikit mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirkan wajah ayah kita di mata kita, hadirkan wajah bapak kita di mata kita, hadirkan wajah ibu kita di mata kita. Apakah kau sudah tidak bisa lagi membayangkan wajah orang tuamu? Mereka yang menyayangimu dengan sepenuh hati, namun kau campakkan dan kau sakiti. Ini bingkisannya, Pak. Bingkisannya. Berdiri dan hadirkan Rasulullah di hati kita. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika صلوات الله
kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmah wal barakah wal ridha wal jannah wal syafa'ah bihabibika Mustafa alaihi salam wa salam. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa ayahanda dan ibunda kami, ampuni dosa-dosa semua orang yang kami sayangi, ampuni dosa-dosa semua orang yang menyayangi kami. Mudahkan segala urusan kami, bersihkan hati kami, dan beri kami kekuatan untuk bisa beramal soleh dan makin berbakti taat ibadah kepadamu ya Allah Rabbi. Ya Allah, apabila ada kebaikan sepanjang acara, maka kebaikan ini kami mohon terimalah ya Allah, dan kami hadiahkan pula untuk orang-orang yang kami sayangi yang telah lebih dahulu meninggal. Apabila ada kesalahan, dalam ampunan-Mu kami memohon ya Allah, dalam ampunan-Mu kami memohon agar kesalahan-kesalahan itu terampuni ya Allah. Kami insya Allah tidak sengaja ya Allah, bila ada kesalahan ampun ya Allah. Bila mudah bagimu mengumpulkan kami di dunia, maka mudahkan pula kami berkumpul di surga. Kumpulkan kami dengan ayah kami dan ibu kami di surga. Amin ya Allah. Kumpulkan kami dengan ayah dan kumpulkan kami dengan ayah dan bunda di surga. Kami sayang ayah kami ya Allah, kami sayang dan cinta kepada ibunda kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk menjadi anak soleh demi mereka ya Allah. Beri kesempatan kami jadi hamba-Mu yang soleh demi mereka ayah dan bunda kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a wa innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa innaka alimun bidhatis sudur. Ayo semuanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Anak-anak soleh, anak-anak solehah, anak-anak pintar, anak-anak manis. Ayo boleh turun dari panggungnya. Salim dulu dari sana ya. Coba ngumpul ke sebelah kanan, ngumpul ke sebelah kanan terus. Ibu lurah di sini aja. Kita berempat berjajar dari sana. Terus pindah. Anak-anak cantik, anak-anak ganteng, coba kumpul dari sana. Kan tadi tangganya di sebelah mana? Tangga turun di mana? Oh salah, kebalik bro. Sini dulu sini. Maaf ya jadi ngerepotin ya. Kita bapak-bapak ibu-ibu ngegeser ke sini. Maaf. Soalnya ini kan buat dokumentasi panitia juga Bu. Buat kenangan panitia juga. Oke, Ibu Nurah di sini. Nah, mulai dari Bapak Ustadz Ayub salaman. Kalau biasanya tengah-tengah angke. Ya, yang ngumpulkan baru dak. Nah, tadinya kan itu bisa sedikit. Jangan lupa diusap ke Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibunya Allah yang membalas kebaikan. Jadi tetap bisa silaturahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Hamzah dan MC lanjutkan. Allahul muwaffiq. Sebelum saya mundur, Ibu, muliakanlah hidup kita sebelum mati kita, dan muliakanlah kematian agar kehidupan kita semakin terasa berharga. Apabila punya harta, sisihkan sebahagian untuk pembangunan masjid dan anak yatim. Apabila punya harta, sisihkan sebahagian untuk menebus sejumlah tanah wakaf untuk suatu saat kematian kita. Apabila kita mendedikasikan sebagian harta kita untuk wakaf kematian kita, seperti untuk mewakafkan membebaskan tanah kuburan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih mulia baik di dunia maupun di akhirat.
dan salah satu hikmah jariyah berwakaf tanah kuburan adalah diselamatkan dari adab dan fitnah kubur, insyaallah. Insyaallah tidak dipaksa jumlahnya harus berapa, tapi ayo apabila di kampung Sukanegla ini, Antapani Kulon ini ada kegiatan wakaf tanah makam, ayo ikut terlibat. Jangan tidak terlibat, jangan tidak peduli, karena tidak ada satupun manusia yang tidak akan mati. Ayo kita peduli, hidup dan mati adalah bagian dari perjalanan kita ketaatan kepada Allah. Terima kasih. Muhammad Hariri mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalal watan, jalal watan, jalal watan, hubbul watan bidal iman, wala takun bidal iman. Inhadu alal watan, jalal watan, jalal watan, jalal watan, hubbul watan bidal iman, wala takun bidal iman. Inhadu alal watan. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajahu mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ketika hari ini adalah hari setelah kemarin dan ketika besok adalah hari setelah hari ini, maka setiap perpindahan waktu itu harus memperlihatkan kemajuan. Kreativitas makin ditingkatkan. Kalau hari ini warga Sukanegla berhasil menggelar sebuah acara maulid, maka tahun depan harus lebih sukses lagi dari hari ini. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada motivasi dalam diri untuk membenahi dan mengembangkan diri. Maka sebuah harapan untuk segenap generasi muda, bangun terus semangat untuk makin sukses, makin maju, makin berhasil. Buktikan kau bisa mendedikasikan diri bermanfaat untuk sekitarnya. Dan kalangan tua di wilayah Sukanegla, mari pimpin terus remaja kita, pemuda kita, generasi muda kita, jangan dibiarkan mereka jalan sendiri. Yang tua sama yang muda kalau kompak asik bro.
mudah-mudahan dengan adanya kehadiran Ustadz ini sekaligus untuk menyampaikan tausiah atau wejangan atau masukannya kepada warga Sukanegla ini. Mudah-mudahan warga Sukanegla ini dengan semua pihak yang telah memberikan semangat dari mulai titik ini ke depan, mudah-mudahan ada hasilnya, ada dampaknya untuk berpositif lagi dengan segala hal, bisa membangun dengan baik di segala hal, terutama di dalam ukhuwah Islamiyah. Rupanya dari kami cukup sekian. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Ustaz selamanya ada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita. Mudah-mudahan ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.